Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan 6 kategori prioritas honorer yang disebut oleh anggota DPR RI ini untuk bisa diangkat menjadi P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah rekan-rekan, sistem dan mekanisme pengangkatan ini setiap tahun itu berubah. Jadi mulai dari tahun 2021, 2023, 2022 tidak ada aturan yang baku dan mekanisme yang baku yang diikuti oleh pemerintah. Jadi setiap tahun aturan pengangkatan itu berubah. Nah, kemungkinan di tahun 2024 aturan pengangkatan juga akan dimodifikasi sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Aminur Rahman, menegaskan pentingnya pengklasifikasian yang tepat dan adil di dalam penataan tenaga honorer. Itu ia pun mengusulkan agar tenaga honorer ini dikualifikasikan menjadi 2 kategori, yakni P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Ia menyebutkan perlu dikaji secara detail dan komprehensif agar tidak salah di dalam mengklasifikasikan P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Pemerintah juga menurutnya harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminasi karena mereka ya juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan status dan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk itu rekan-rekan sekalian, menurut Aminur Rahman, banyak tenaga honorer yang telah mengabdi di dalam waktu yang lama dan memiliki kemampuan yang memadai di bidangnya masing-masing. Kemudian oleh karena itu ia pun berpendapat bahwa tenaga honorer tidak perlu lagi mengikuti seleksi formal dan diangkat menjadi P3K. Jadi ini usulan yang baik dari Aminur Rahman. Tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K itu seharusnya tidak perlu dites ya, oleh karena memang mereka ini sudah mengabdi dan seharusnya langsung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ia menyebutkan bahwa tidak usah ikut seleksi, itu dia pengabdiannya sudah teruji, bidangnya juga sudah dikuasai. Kalau pendekatannya pakai formalitas, ya sudah masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia juga sudah layak untuk dikonversi langsung dan otomatis diangkat menjadi P3K. Untuk tahun 2024 sendiri, terdapat 6 kategori tenaga honorer yang akan diprioritaskan di dalam pengangkatan menjadi P3K. 6 kategori itu rekan-rekan sekalian, yaitu 1. Honorer yang bekerja di bidang fungsional, administrasi, pendidikan, teknis, dan kesehatan. Jadi itu ada 5 kategori yang memang diprioritaskan pada pengangkatan P3K pada tahun 2024 ini. Demikian informasi kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.